Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengerjakan tugas dari Bu Rohani, yaitu limit fungsi yang disusun oleh manja pertahanan Siregar dengan NIM 2208-1053. Limit fungsi. Limit fungsi adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menjelaskan bagaimana nilai fungsi mendekati nilai tertentu. Ketika variabel input mendekati nilai tertentu, memahami limit fungsi membantu menganalisis perilaku fungsi, memprediksi tren, dan menyelesaikan masalah di bidang sains, teknik, dan ekonomi. Definisi limit fungsi. Limit fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi f(x) saat variabel x mendekati suatu nilai tertentu. Secara formal, kita dapat menuliskannya sebagai lim x untuk menuju a f(x) sama dengan L, koma yang berarti bahwa nilai fungsi f(x) semakin dekat dengan L saat x semakin dekat dengan a. Limit fungsi dapat dilihat sebagai perilaku jangka panjang dari suatu fungsi, memungkinkan kita untuk memahami sifat-sifat fungsi dan menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi tersebut. Oke, berikutnya sifat-sifat limit fungsi. Sifat aljabar. Limit dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi-fungsi dapat dihitung dengan menggunakan sifat-sifat aljabar limit. Yang kedua, sifat trigonometri. Limit dari fungsi-fungsi trigonometri seperti sin x, cos x, dan tan. Dan sifat eksponen dan logaritma. Limit dari fungsi-fungsi eksponen dan logaritma dapat dihitung dengan menggunakan sifat-sifat aljabar limit dan sifat-sifat eksponen dan logaritma. Selanjutnya, menentukan limit fungsi trigonometri. Identifikasi trigonometri, kita dapat menggunakan identifikasi trigonometri seperti sin x per x sama dengan 1 dan tan x per x sama dengan 1 untuk menghitung limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri khusus. Ada beberapa limit fungsi trigonometri khusus yang dapat dihitung secara langsung, seperti lim x untuk menuju 0, sin x per x sama dengan 1, dan lim x menuju 0, tan x per x sama dengan 1. Substitusi trigonometri. Kita dapat melakukan substitusi trigonometri untuk mengubah bentuk fungsi trigonometri menjadi bentuk aljabar yang lebih sederhana sehingga memudahkan perhitungan limit kita. Nah, selanjutnya kita menentukan limit fungsi aljabar. Mencari nilai langsung. Jika kita dapat mensubstitusikan nilai x dengan nilai x, maka limit fungsi f(x) saat x mendekati a adalah f(x). 2. Faktorisasi. Jika terdapat persamaan yang tidak dapat diselesaikan dengan mensubstitusi, kita dapat mencoba memfaktorkan persamaan tersebut untuk memudahkan perhitungan limit. Rasio aljabar. Untuk fungsi rasio aljabar, kita dapat mencari limit dengan menggunakan sifat-sifat limit aljabar dan penyederhanaan bentuk pecahan. Kita bisa melihat gambar di samping. Oke, kemudian kita menentukan limit fungsi trigonometri. Identifikasi trigonometri, kita dapat menggunakan identitas trigonometri seperti sin x per x sama dengan 1 dan tan x per x sama dengan 1 untuk menghitung limit fungsi trigonometri. Substitusi trigonometri. Kita dapat melakukan substitusi trigonometri untuk mengubah bentuk suatu fungsi trigonometri menjadi bentuk aljabar yang lebih sederhana, sehingga kita memudahkan perhitungan limit. Kemudian limit fungsi trigonometri khusus. Ada beberapa limit fungsi trigonometri khusus yang dapat dihitung secara langsung, seperti lim x menuju 0, sin x per x sama dengan 1, dan lim x menuju 0, tan x per x sama dengan 1. Oke, kemudian kita menentukan limit fungsi eksponen dan logaritma. Limit fungsi eksponen. Limit dari fungsi eksponen dapat dihitung dengan menggunakan sifat-sifat limit aljabar dan sifat-sifat fungsi eksponen. Kemudian limit fungsi logaritma. Limit fungsi logaritma dapat dihitung dengan menggunakan sifat-sifat limit aljabar dan sifat-sifat fungsi logaritma. Kemudian indeterminate form. Kadang-kadang kita dapat memahami bentuk tak tertentu atau indeterminate form, seperti 0 per 0 atau tidak terhitung saat menghitung limit. Dalam kasus ini, kita harus menggunakan teknik khusus untuk menyelesaikannya. Nanti kita masuk ke contoh soal. Di sini kita bisa menentukan dari memfaktoran dan limit fungsinya nanti. Oke, kita masuk ke contoh soal limit fungsi. Contoh 1. Hitung lim x menuju 2, x kuadrat 2 kurang 4 per x kurang 2 dengan menggunakan metode faktorisasi. Misalnya kita gini, ingin mencari limit fungsi f(x) sama dengan x kuadrat 2 kurang 4 per x kurang 2 ketika x mendekati 2. Oke, kemudian kita masuk ke contoh 2. Hitunglah lim x menuju
per 2 tan X menggunakan sifat limit trigonometri. Kita ingin mencari limit fungsi fx tan X ketika X mendekati 2. Solusinya. Solusi yang pertama tadi, kita faktorisasi pembilang menjadi X tambah 2, X kurang 2. Kemudian kita dapat menyederhanakan persamaan menjadi lim X menuju 2, X tambah 2 per X kurang 2. Sama dengan 4. Jadi, karena X tidak sama dengan 2. Dalam hal ini kita telah berhasil menghitung limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode faktorisasi. Kemudian dari solusi jawaban dari nomor 2, karena tan X, sin X atau cos X dan cos per 2 sama dengan 0, maka lim X menuju 2 tan X tidak terhitung. Dalam kasus ini, limit fungsi trigonometri dihitung menggunakan sifat limit trigonometri, sehingga di nomor 2 itu tidak terhitung. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh soal. Di sini saya buat ada 3 contoh soal, nanti kita jelaskan atau kita paparkan masing-masing. Di sini lim X kurang 3 per 2X kurang 6 X menuju 3 sama dengan lim X menuju 3. Nah, di sini cara mengerjakannya. Lim X menuju 3, X kurang 3, 2X kurang 3. Kenapa saya coret di situ? Kita memfaktorkannya, di mana X-nya sudah tidak bisa diapa-apain lagi, jadi X kurang 3 kita masukkan. Nah, X kurang 3 itu di mana? Yaitu 2 kali 3 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan 6. Min 3. Jadi kita coret di atasnya yang sama, di atasnya. Kemudian kita buat jawabannya, lim X menuju 3 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 jawabannya. Berikutnya contoh kedua, lim X kuadrat kurang 8X tambah 15 per X kurang 3, X menuju 3 sama dengan. Jawabannya, lim X menuju 3, X kurang 5, X kurang 3 bagi X kurang 3. Itu dari mana itu? Kenapa dicoret X3 sama X3-nya? Karena 8 min 3, 8 kurang 15 sama dengan 3. Baru itu di bawahnya itu kan sudah tidak bisa diapain. Jadi kita masukkan X kurang 3. Jadi kita coret di atasnya X3-nya sama X3 yang bawah sama atas kita coret. Kemudian lim X menuju 3, X kurang 5. Dari mana 5-nya yang dari atas tadi kita turunkan. Kemudian 3 kurang 5 sama dengan min 2. Oke, berikutnya contoh yang ketiga, lim X kuadrat kurang 2X kurang 8 dibagi X kuadrat ditambah X kurang 2 untuk X menuju min 2. Jawabannya, lim X menuju min 2, X ditambah 2, X kurang 4 bagi X tambah 2, X kurang 1, di mana tadi X tambah 2. Di sini kenapa dicoret? Nah, itu X yang dari atas X kuadrat kurang 2X sama dengan X ditambah 2. Kemudian yang di bawah sana 4, yang bawahnya, karena di bawahnya X kuadrat dikali 1 sama dengan X kuadrat dikali 2 sama dengan X tambah 2. X kurang 1, X kurang 4. Jadi lim X menuju 2, X kurang 4, X dikurang 2. Jadi jawab sama dengan min kuadrat kurang 4 dibagi min 2 dikurang 1 sama dengan min 6 per min 3. Jadi jawabannya 2. Jadi kita sudah tadi masuk ke contoh soal, kemudian kita masuk ke aplikasi limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya ada ngambil 3 kutipan. Kecepatan dan akselerasi. Konsep limit fungsi digunakan untuk menghitung kecepatan dan akselerasi benda bergerak. Yang penting dalam bidang fisika dan teknik. Yang kedua, pertumbuhan dan peluruhan. Limit fungsi digunakan untuk mempelajari perilaku pertumbuhan dan peluruhan dalam berbagai bidang seperti biologi, ekonomi, dan kimia. Kemudian optimasi. Limit fungsi digunakan dalam perhitungan optimasi seperti mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang berguna dalam bidang manajemen, sains, dan teknologi. Jadi kesimpulannya, konsep limit fungsi adalah dasar dari kalkulus dan memainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan aplikasi praktis. Dengan memahami konsep limit,
kita dapat menganalisis perilaku fungsi menyelesaikan masalah dan membuat prediksi yang akurat. Sehingga penguasa limit fungsi merupakan landasan yang kuat bagi pemahaman kita yang lebih mendalam tentang kalkulus dan matematika lanjut. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.